pesan dari aku pribadi, semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa termotivasi, kemudian bisa mempersiapkan dirinya lebih baik lagi, meskipun apapun yang dihadapinya tidak sesuai dengan rencananya atau bahkan tidak terencana, tapi semoga teman-teman bisa menyikapinya dengan bijak dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kedepannya semoga kita semua bisa menjadi pemeran yang turut menyukseskan Indonesia menuju generasi emas. Harapannya kedepannya semoga Muka bisa lebih berjaya lagi gitu ya. Terutama banyak anak-anak muda yang melek sama budaya, terus mau bergabung juga gitu. Sebenarnya keinginan untuk melek budaya atau menghargai budaya kita tuh nggak harus dengan masuk Muka, tapi salah satunya bisa dengan bergabung di Muka gitu. Teman-teman bisa mempelajari budaya baru, terus menjadi pihak yang mempromosikan budaya-budaya atau bahkan wisata di Kabupaten Garut tuh salah satunya melalui media sosial. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Nurul? Oh, sangat penting, benar-benar sangat penting, sepenting itu. Apalagi setelah mengalami fase mengerjakan skripsi ya, itu sih kerasa banget ya, ternyata ketika kita bisa seenggaknya basic bahasa Inggris, ketika lihat jurnal tuh kita bisa ngerti insight-nya apa. Itu yang pertama. Kedua, di sosial media. Di sosial media tuh kayak kita bisa tahu loh informasi-informasi yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Ataupun salah satunya yang mempermudah tuh untuk entertain ya. Kalau lagi nonton film atau denger musik, kita jadi tahu ini maknanya kesini gitu. Nggak cuma sekedar mendengar. Dan peluang kerja untuk remote juga kan sekarang ada yang sampai di luar negeri, tapi kita bisa kerjain di rumah. Itu penting banget sih. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang karena kedatangan dari Mojang Jajaka 2023, yaitu Teh Nurul Alifah ya. Oke, Teh Nurul terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih. Apa kabar Teh Nurul? Alhamdulillah sehat. Baik ya, baik Teh Nurul, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, biasanya mungkin Teh Nurul bisa menjelaskan ya sekarang kegiatannya lagi apa, kemudian lagi ngerjain apa, sekolah di mana, kuliah di mana, dan seterusnya. Silakan. Oke, pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alifah Rahmat, Mojang Harapan 3 ya, Kabupaten Garut. Kebetulan sekarang kegiatannya baru lulus kuliah sih. Lulus kuliah tuh tahun kemarin bulan September. Ya, udah agak lama ya. Kegiatannya sekarang itu lagi mengelola bisnis keluarga, terus ikut magang juga, magang di komunitas IT, dan lagi mempersiapkan buat lanjut studi S2. Amin. Targetnya kemana S2 nih? Targetnya pengennya masuk ke IPB University sih. Jurusannya? Ilmu manajemen. Oh, pingin lanjut ya, biar linear ya? Iya. Oke. Tadi boleh dikasih tahu SMA-nya dari SMA mana, kemudian kampusnya kampus mana, boleh? Oh iya, aku SMA-nya di Darul Arkom, kan teman-teman banyak yang udah tahu ya Darul Arkom. Terus buat kuliahnya aku lulus dari Universitas Garut. Jurusan? Jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Oke, jadi ini teman-teman mungkin alumni dari Uniga, ini alumnusnya ya, masih baru nih, fresh graduate. Kemudian teman-teman Darul Arkom ya, kita sebagaimana tahu bahwa lulusan Darul Arkom kan tersebar seluruh Indonesia ya, gitu ya. Jadi ini juga istilahnya alumnus dari Darul Arkom. Baik, pertanyaan pertama kayak gini, Nurul ya, panggilannya Nurul atau Alifah? Boleh Nurul, boleh Alif juga boleh. Oh gitu ya, baik. Kenapa mengambil jurusan manajemen di Uniga? Kan di Uniga banyak tuh jurusan, kenapa ngambil manajemen? Sebenarnya ini nggak menyinggung pihak manapun ya, ada kejadian agak unik. Dulu tuh saya kan gap year ya untuk masuk kuliah, karena nggak tahu mau jurusan kemana, akhirnya memutus buat gap year aja dulu. Setelah belajar, udah memutuskan mau ngambil jurusan TKV waktu itu. Oke, TKV dan pendidikan bahasa Korea, itu minatnya. Karena lagi remik Korea, oke. Iya. Nah, ketika tes, kebetulan tuh tahun 2019 tuh UTBK ada 2 gelombang kan, jadi kita bisa menentukan mana nilai yang akan digunakan untuk diajukan gitu. Mungkin karena belum rezeki ya, meskipun skornya besar itu, saya nggak lulus. Semua teman-teman saya, cuma satu les tuh lulusnya ke UI, ke Unbrau, cuma saya aja yang nggak lulus kemanapun. Jadi di sana tuh saya udah breakdown banget lah mentalnya, kayak udah bener-bener gimana dong ini. Untuk daftar swasta udah gak ada waktu itu, karena mepet. Akhirnya orang tua udah lama mondok, ya udahlah di Garut aja, kan kapan lagi serumah sama orang tua.
karena dari kecil juga di rumah nenek gitu. Akhirnya ya udahlah kuliah di Garut. Tapi masih belum tahu masuk kemana waktu itu. Lagi main ke rumah temen di Ampor, terus katanya ya udah diantar daftar ke Uniga. Nggak tahu mau masuk jurusan apa karena kebetulan di Mampet itu manajemen paling besar. Akhirnya masuk aja manajemen gitu, gak ada rencana karena masuk manajemen aja. Terus pas awal-awal jujur ada shock dan ngerasa ketertinggalan karena saya kan dari rumpun IPA ya. IPA ya? Jadi IPA ke IPS? Iya, agak sedikit shock apalagi bagian akuntansi waktu itu. Tapi setelah dijalani ternyata ya masih bisa ya, nggak jadi masalah karena mungkin dulu di DA juga lebih berat karena waktu belajar dan materi hafalannya lebih banyak, jadi pas kuliah tuh nggak sesusah itu. Kuliah, jalan itu masih belum tahu mau jadi apa dan sebenarnya apa sih gitu, tapi dibanding fokus untuk jadi apa, yang difokusin saya waktu itu gimana saya bisa tanggung jawab sama apa yang saya pilih, mau itu saya nggak sengaja atau gimana, orang tua nggak keluarin uang tuh nggak sedikit gitu, meskipun mungkin ya kuliah di Garut emang berapa, tapi kan uang tuh nggak ya gampang dicari ya. Tetap uang ya. Itu jadi perasaan tanggung jawab tuh lebih besar. Saya nggak tahu kedepannya mau apa, tapi saya mau tanggung jawab aja dulu sama apa yang udah saya pilih. Akhirnya jalan COVID tuh tiba-tiba pas baru awal kuliah di sekelas tuh saya belum kenal sama semua waktu itu. Ngerasa agak kesulitan belajar dan IPK tuh turun banget waktu itu. Turunnya juga nggak sedikit waktu itu ya, lumayan besar. Hanya mikir gimana nih caranya biar tetap belajar. Di sana tuh di Twitter tuh banyak kayak komunitas belajar. Akhirnya saya sering lihat di online gitu, cara misalnya ngutip jurnal, cara baca jurnal kayak gimana, akses jurnal, hal-hal kecil aja saya belajar aja lah dulu pas waktu masih COVID tuh. Dari sana udah mulai kayak, oh kayak gini nih cara belajar kalau cari materi itu kayak gini. Belajar pas COVID, terus tiba-tiba akhirnya kuliah udah biasa lagi. Di sana nggak kerasa skripsi. Nah pas skripsi tuh ya banyak hambatan lah ya, terutama karena waktu itu tuh di masalah perizinan untuk ke objek agak susah, jadi delaynya tuh di sana ketika jadi skripsi. Kebetulan pembimbing saya nawarin, mau nggak ikut penelitian ini katanya. Oh iya Pak boleh, karena ini di bawah Kemendikbud katanya, tapi kita belum tentu terpilih, ya iseng-iseng aja kita apply. Dosen ngajak saya jadi tim penelitian, akhirnya di sana saya kerjain skripsi dan ya bantu-bantu dosen. Ketika skripsi udah mulai lancar, masuk ke sidang seminar usulan penelitian, ternyata di-approve juga itu yang untuk Kemendikbud. Masya Allah rezeki ya waktu itu. Sebetulnya tuh bisa lulus dengan jurnal yang dikerjain sama tim dosen, tapi karena saya udah akses seminar, jadi mau gak mau dikerjain aja dua-duanya, kata dosen tuh. Tuh dari sana tuh orang tua dulu sebelum sering bilang kayak, jadi dosen aja. Saya gak mau, kayak apa jadi dosen? Apa yang ngajar gitu. Tapi setelah beriring waktu ternyata saya tuh agak menikmati belajar gitu. Saya tuh senang kalau ngerjain tugas gitu, atau kayak disuruh ngerjain apa tuh saya senang gitu, meskipun saya nggak tahu keahlian saya di mana, tapi ketika disuruh belajar, oh iya boleh untuk hal baru tuh nggak, meskipun agak rese ya, rewel gitu, kayak capek, tapi ternyata setelah dikerjain suka gitu. Akhirnya ke sana memutuskan untuk lanjut S2. Siapa sangka gitu ya, tadinya nggak sengaja masuk manajemen tuh sering diketawain sama teman-teman, katanya capek, tapi ternyata malah lanjut S2. Itu sih. Oke. Jadi proses S2 ini sudah sampai mana? Sekarang itu kebetulan lagi nyusun persyaratan, diantaranya kan ada harus memenuhi syarat TPA sama tes TOEFL. Yang lagi dipersiapkan tuh sekarang tes TPA. Harus dapat sertifikat TPA-nya sekarang. Kalau TOEFL-nya udah aman? TOEFL-nya sebenarnya tuh minta berapa? Sedikit lagi, harusnya tuh 450 tuh udah aman. Tapi nanti rencananya bisa dirembus gitu ke mata kuliah. 450 tuh cuma dapat AB gitu, kalau gak salah kurang memuaskan lah intinya. Jadi saya pengennya diembus sampai 500 ke atas kalau bisa. Ya, biar aman kemana-mana sih 500 iya. Gitu. Untuk beasiswa itu nanti kan pasti kepake tuh, beasiswa kerja juga ya. Iya. Jadi sekarang mungkin kegiatannya sedang mempersiapkan itu ya S2 ya. Oke. Tapi ini mungkin Nurul bisa cerita deh, seseru apa belajar manajemen di Uniga. Ini mungkin barangkali ada teman-teman anak kelas 12 yang sedang menyaksikan ya. Jadi bisa mungkin sekilas gambaran ataupun spill gitu, kuliah manajemen di Uniga seperti apa, gimana? Kalau dibilang menyenangkan belajar tuh mungkin ada beberapa perspektif ya. Untuk aku karena aku
Kalau- Karena COVID juga kan kemarin Iya. ya. Oke, itu kendalanya. Tapi ya. aku tipikal yang menikmati belajar, jadi ya itu nggak sesusah itu. Cuman yang menjadi aku seneng gitu kalau juga aku seneng sama fasilitas kampusnya sejujurnya. Aku merasa puas dengan kayak ada lift, gitu. Terus perpustakaan yang benar-benar nyaman untuk belajar. Aku betah banget sih di sana. Jadi nanti teman-teman mungkin barangkali nih yang masih bingung nyari jurusan gitu ya. Nih anak-anak kelas 12 terutama. Mungkin bisa nanya juga lewat Teh Nurul ya kalau mau Iya, Niga ya. Oke. Baik. Kita lanjut ke ini masalah Moka nih. Kita lanjut ke obrolan Moka. Gimana ceritanya seorang Nurul ya? Ya dari kampus Uniga bisa ikutan ke Mojang Jajaka 2023. Teman kebetulan ada yang di muka, terus sering rekomendasiin kayak mau nggak daftar aja cobain, karena sebelumnya aku tuh nggak aktif gitu di sosial media, nggak terlalu seneng tampil di depan di kamar juga. Sekarang masih malu-malu, mohon maaf ya kalau ada nggak nyaman kita dalam bicaranya, karena ini baru pertama kali. Akhirnya kata teman, coba nanti kan ketika kerja tuh harus ngomong depan umum, harus punya kemampuan untuk menginfluence orang lain. Meskipun kamu kan influencer, ketika kamu jadi manajer kamu harus bisa menginfluence bawahan kamu. Ketika kamu kerjasama dengan bisnis partner kamu harus bisa menginfluence dia buat dia mau berinvestasi ke kita. Negosiasi. Ya, akhirnya aku mikir, iya juga ya, ini untuk kepentingan aku ke depannya gitu. Akhirnya setelah dikasih pencerahan lah ke depannya, ya udah aku daftarlah ke sana. Tujuanku di awal tuh nggak untuk menang yang sampai mikir ke Jabar, tapi gimana caranya aku bisa ngelawan diri aku sendiri. Itu waktu itu cuman pertarungan antara aku sama diri aku sendiri. Pas daftar juga itu tuh diantar teman karena saking bingung jalan tuh, apa kita pulang lagi aja ya, apa gak usah, itu rasanya minta ampun gitu. Tapi ketika udah jalani, ya berat teman-teman. Susah ya, tidak segampang yang orang kira. Mungkin orang bilangnya Mojang Jajaka cuman apa, tapi setelah dijalani itu ternyata seberat itu gitu. Oke, apa yang menjadi terberatnya? Apakah dari segi administratif atau dari unjuk kabisa atau dari apa? Karena ya baik lagi saya pemalu ya, dan tidak ada pengalaman depan panggung. Semua hal tuh jadi kerasa berat. Pertama sosialisasi itu karena aku malu dan gak banyak teman, jadi ketika sosialisasi itu capek gitu ketika ketemu orang-orang tuh. Terus pas harus tampil public speaking juga itu termasuk yang benar-benar bikin Hal baru ya? ya hal baru. Gimana ya caranya harus menyampaikan tuh dengan sudut pandang yang berbeda, tapi cara penyampaiannya oke gitu. Itu gimana, itu jadi tekanan. Sedangkan orang-orang pasti ada ekspektasi lebih karena di sana waktu aku paling tua, peserta yang paling tua di sana. Jadi orang-orang tuh berpikir kayak, masa sih gak bisa, kan teteh udah umur segini, udah segini juga. Jadi Kalau waktu unjuk kabisa nampilin apa? main suling waktu itu. Suling ya? Iya. Emang sebelumnya pernah main suling juga atau gimana? Sebelumnya ekskul di DA ada suling, terus ada pelajaran juga. Oh, jadi udah aman ya. Bawain lagu apa? Waktu itu tuh nggak bawain lagu spesifik sih, ada pelatihnya tuh ada punya lagu, terus dibawain di aransemen gitu ya. Jadi menarik juga ya sulingnya. Iya. Oke, baik. Nih, ini kan Nurul udah istilahnya udah beberapa bulan ya, sudah istilahnya menjalankan beberapa program dari Moka ya. Boleh dikasih cerita deh teman-teman yang sedang menyaksikan. Seseru apa program-program yang sudah dijalankan sama Nurul? Serunya itu kita belajar hal baru ya, ternyata Garut tuh sekaya ini loh potensinya. Apalagi di bidang ekonominya, terus kayak itu potensi banget untuk dijadiin misalnya tempat pariwisata, atau ada pariwisata yang itu sangat potensial gitu untuk digali lagi gitu. Ternyata kayak misalkan hal-hal kecil yang dulu sebelumnya tuh dari batik aja. Batik tuh ternyata, wah batik tuh ternyata sekeren Banyak ya? ini batik Garut itu. Dulu kan kayak pakai batik tuh kesannya malu ya, Iya. kuno. Sekarang tuh kayaknya kalau pakai batik tuh ngerasa paling cantik pokoknya si Garutin. Karena apa ya, pas udah di Mojang Jajaka tuh jadi tahu, oh ternyata banyak ya yang bisa jadi hal-hal insight baru kayak di budaya tuh nggak tertinggal, tapi justru kita yang meninggalkan mereka. Kita tuh harus sering up gitu, gimana orang-orang di Garut tuh tetap tahu gitu sama budaya kita. Salah satu program kita tuh ada Moka Uninga, teman-teman bisa lihat di Instagram kita. Oke, jadi Moka Uninga nih. Iya. Apa nih? Boleh dikasih penjelasan sedikit? Ulin Ngalaprak di Garut. Oke. Jadi itu di Ulin sana Ngalaprak Garut, oke? ya, ada tempat wisata, rekomendasi, terus ada tempat kuliner. Pokoknya teman-teman yang butuh rekomendasi bisa kunjungi Instagram Moka Garut. Oke. Kalau Nurul kebagian yang kemana kemarin? Karena kemarin tuh kebagian di Garut Kota kita ambil ada itu apa sih itu go-kart. Oke. Itu Oh, yang baru itu ya? iya, Oke. ada go-kart. Terus sama di Cilawu tuh ada Curug Cihanyawar.
Oh ya, berarti sama kayak Nisa ya? Iya, Iya, sama ya. Nisa. Oke. Bareng sana. Bareng ya. Jadi ya kita juga istilahnya dapat sih ya ketika ngelihat Instagram teman-teman Moka gitu ya. Kadang yang tadi tuh yang Curug Cihanyaung saya juga belum tahu sebelumnya. Ketika Nisa ngobrol, oh ada ya, iya. Ya alhamdulillah jadi semakin tersebar ya. Jadi informasinya teman-teman yang istilahnya mau mendapatkan wisata yang baru-baru gitu ya. Itu bisa mungkin melihat di Instagramnya Moka. Oke, Nurul, ada perubahan nggak dari Nurul yang istilahnya sebelum menjadi Moka dan setelah menjadi Moka? Dan apa itu perubahannya? Banyak 180 derajat intinya perubahannya. Pertama dari cara menggunakan Instagram. Dulu tuh bisa jadi aku nggak bijak itu, mau posting apa aja gitu. Tapi sekarang karena orang-orang mungkin all eyes on me gitu, aku harus hati-hati dalam bersosial media. Terus gimana caranya aku berkomentar tuh harus bijak, itu yang pertama. Kedua, itu dari segi penampilan tentunya ya. Biasanya dulu tuh setiap keluar yang penting ya udah rapi. Tapi sekarang tuh gimana caranya nggak cuma rapi, harus matching, menyala gitu. Oh, iya. Menyala gitu, harus terlihat beda. Itu terus ketiga juga ya salah satunya ini gitu, tampil di podcast, harus mau untuk tampil di depan umum gitu, yang pasti susah sih, masih sekarang tuh masih ada kesulitan, cuman namanya profesional harus dihadapin, bisa gak bisa ya harus bisa. Proses. Ya. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang podcast dengan Prime Malaysia itu emang semuanya saya pertama kali nih Kang katanya gitu. Ya nggak apa-apa kata saya, berarti ya alhamdulillah kamu udah berani nih, udah syukur, udah berani, udah istilahnya yang tadi Nisa kan ya Nurul sampaikan bahwa ini menjadi saya melawan diri saya sendiri gitu. Itu kan yang terpenting gitu ya. Nisa juga sama pertama kali bilang, ini Pak saya pertama kali podcast, ya udah nggak apa-apa, jadi ini pengalaman yang berharga gitu kan ya. Yang penting itu berani dulu gitu, coba aja dulu kan ya. Nanti masalah akhir mah gimana nantilah. Oke. Nah, dari sekian banyak program nih ya, kan mungkin udah beberapa bulan istilahnya udah Alipa udah kegiatan A, B, dan C. Yang paling berkesan kemana kemarin kegiatan? Atau semuanya rame? Yang paling berkesan tuh sejujurnya semua seru sih. Aku menikmati ketika ada penugasan, ketika ada program apa tuh ya karena mungkin dari awal udah punya tanggung jawab dan kayak harus terbentuk integritas dan loyalitas. Ketika daftar tuh nggak cuma mikirin menang, tapi konsekuensi menang tuh apa. Jadi pas dijalani jujur senang sih, tapi yang paling senang itu apa ya, Moka Uni nggak sih, jujur itu paling main itu ya, senang itu Moka Uni nggak. Oke. Kita tahu ya, mungkin anak-anak Moka ini kan selain kegiatan di paguyuban, ada juga kegiatan luar. Tadi sampaikan bahwa Nurul ini sedang istilahnya persiapan untuk S2, kemudian lagi menjalankan bisnis keluarga juga ya. Bagaimana sih Nurul istilahnya memanajemen waktu gitu, supaya ini tetap beriringan nih semuanya dapat gimana? Untuk manajemen waktu, pertama itu menyusun skala prioritas. Di antara semua kegiatan tuh mana yang paling nggak bisa dikerjakan ketika waktu luang. Kalau bisnis keluarga itu sebenarnya fleksibel karena menginput data sama ya sesuatu yang terkomputerisasi, jadi nggak terlalu. Di bidang apa kalau boleh tahu bisnis keluarga? Di pangkalan gas. Pangkalan gas. Okay. Jual beli gas di sana, jadi itu nggak terlalu yang merepotkan, tapi ya lumayan capek lah gitu. Yang habis itu tuh ada magang juga karena work from home, jadi nggak yang membebankan kita pergi ke kantor. Magangnya kan? IT ya tadi ya? Iya, bisa IT, itu bisa masuk? Itu dari Instagram, ada kayak komunitas IT gitu, terus mereka buka tim untuk magang di sana. Akhirnya karena tertarik juga, coba aja deh ini ikut magang. Itu tuh aku kebagian di handle komunitas gitu, semacam mungkin kayak KOL lah, nanti bagian engagement kayak gitu, itu partnership. Apa nama itunya? Connection Indonesia. Oh, Connection Indonesia, oke. Itu juga termasuk skala yang udah termasuk skala penting, karena di sana ada tanggung jawab di mana kerjanya kan nggak dengan keluarga tapi dengan orang lain. Betul, banyak orang juga kan yang terlibat di situ. Nah, karena ketika itu masuk skala yang penting, kemudian dibuka ketika ada yang memang harus dikerjakan, hari itu harus dikerjakan juga. Tapi karena dibuka tuh ya apa ya, nggak sepadat, bukan dibilang nggak padat, enggak sih, tapi padat, tapi kan nggak seperti bekerja ya yang setiap hari gitu. Ketika memang lagi ada kegiatan,
ya diusahakan harus dilakukan, karena juga salah satu bentuk tanggung jawab kita ketika awal bergabung kan. Terus di sana ada belajar tuh lebih ke curi-curi waktu. Ketika ada waktu kosong, aku nggak diam tapi langsung aku belajar. Apa yang menjadi tantangan saat ini bagi selain manajemen waktu ya, bagi seorang Nurul? Jadi tantangan sebenarnya masih di waktu. Waktu ya? Iya. Merasa 24 jam tuh kayaknya kurang deh sehari. Ya udah di sana karena kan kegiatannya lumayan banyak, ada komunitas baca juga untuk setiap Jumat malam itu ada di online. Oh, apa tuh nama komunitasnya? Fridays Bibliopil. Online juga? Online, itu dari Twitter. Awalnya tuh ada base, di sana tuh ada base yang literasi gitu. Terus ada postingan katanya kalau mau kita silent reading book, nanti kita ceritain bukunya masing-masing. Ya, itu oke. Ya, akhirnya tertarik, join lah. Pas join tuh via Zoom berarti ya? Iya, itu berarti tiap Jumat ya? Ya, setiap Jumat malam. Jam berapa? Jam 7. Sampai? Kadang kalau kita emang seasik itu bisa sampai jam 11, jam 12 malam. Seru juga ya. Oke, lanjut. Tuh ada komunitas baca itu setiap Jumat malam. Sebelumnya juga dulu ikut English Club gitu. Ada dari online juga sama. Oh. Cuman itu nggak berjalan lama tuh karena memang di klubnya itu mungkin salah satu yang ngediriin klubnya tuh sibuk juga. Jadi akhirnya berhenti lah. Tapi itu juga sempat jadi rutinitas itu kalau nggak salah pas COVID. Iya. Yeah. COVID. Kalau dari komunitas baca itu alhamdulillah udah panjang sih kita udah. Oh. Berarti tadi ada kita juga ya saya bikin ada baca bareng Garut, tahu nggak? Oh iya tahu. Itu saya yang bikin, nanti gabung lah ya. Boleh. Ya. Jadi nanti kita ya berkolaborasi lah bikinnya. Kemarin kan Nisa sama Abdal ya, Nisa sama Abdal ya, mungkin nanti bisa. Iya, suka dilihat tuh, aku suka nonton ada review buku gitu yang belum baca, terus kayak nanti ditandain di Goodreads, tandain kalau. Oh iya, tahu Goodreads juga berarti ya. Oke. Tip. Oke, untuk harapan bagi Nurul deh di Moka bagaimana nih ke depannya? Harapannya ke depannya semoga Moka bisa lebih berjaya lagi gitu ya. Terutama banyak anak-anak muda yang melek sama budaya, terus mau bergabung juga gitu. Sebenarnya keinginan untuk melek budaya atau menghargai budaya kita tuh nggak harus dengan masuk Moka, tapi salah satunya bisa dengan bergabung di Moka gitu, teman-teman bisa mempelajari budaya baru, terus menjadi pihak yang mempromosikan budaya-budaya atau bahkan wisata di Kabupaten Garut tuh salah satunya melalui media sosial. Baik Nurul, tadi jadi ya mudah-mudahan ya harapan yang sama lah kita juga dengan istilahnya dengan adanya Moka, kemudian teman-teman Moka kan 2023 itu ada 46. Ya kurang lebih 44. Semoga ini istilahnya menjadi agen juga ya, istilahnya memperkenalkan Garut gitu ya. Kita kan sebenarnya tidak pernah kekurangan ya. Kita wisata ada, kemudian kuliner juga banyak, orang-orang pintar, cerdas, kemudian lengkap lah kita ya, laut punya kan ya, panas bumi juga ada, gunung banyak, air tidak pernah kekurangan kita. Jadi ya mudah-mudahan ya harapannya sama kayak Nurul tadi, ini Moka semakin melesat ya, semakin banyak memberikan manfaat lah, itu kan intinya ya, dampaknya ya. Baik, karena tadi Nurul istilahnya ada niat untuk melanjutkan pendidikan, kita ngobrol ke pendidikan nih kalau boleh ya. Kalau Nurul sendiri melihat pendidikan Indonesia secara umum bagaimana saat ini? Mulai dari mungkin boleh kelebihannya, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki gitu, apa boleh? Untuk kelebihan dilihat tuh sebenarnya karena penduduk Indonesia tuh banyak, pasti sumber daya manusia tuh banyak. Nah itu, apalagi kita mau menghadapi generasi emas nanti ke depannya. Tapi dilihat dari sudut pandang lainnya, itu kan perspektif banyaknya, apalagi kalau kita lihat di sosial media atau di kehidupan sehari-hari. Meskipun ada yang bilang pendidikan di Indonesia sudah maju, itu nggak bisa disalahkan. Mungkin di tempat dia sekolah atau di tempat dia belajar tuh sudah bagus fasilitasnya. Tapi beberapa daerah yang mengalami ketertinggalan dari fasilitas atau tenaga pengajar, mereka berkata kalau ya pendidikan kita tuh masih kurang, itu juga nggak bisa disalahkan. Ketika beberapa membicarakan pendidikan tuh nggak akan ada habisnya. Beberapa orang berpendapat kurikulum merdeka tuh kurang. Beberapa orang bilang kurikulum merdeka tuh yang paling baik gitu sejauh ini. Tapi dari yang saya lihat tuh sebenarnya mau sebaik apapun kurikulumnya, kalau kita sendiri nggak punya kesadaran untuk
ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan tuh nggak akan ada habisnya gitu, kritik dan kayak gitu. Lihat apalagi sekarang sebetulnya ada yang paling menarik adalah salah satu pendapat Maudy Ayunda. Dia bilang kalau nanti tuh ketika dia jadi Menteri Pendidikan, dia pengen merubah salah satu sistem pengerjaan soal yang tadinya pilihan ganda diganti jadi esai. Oke, kayak Finlandia ya. Oke. Katanya nanti kalau misalkan diubah tuh otomatis anak-anak akan berubah pola belajarnya, guru juga bakal lebih objektif dalam menilai. Tapi itu nggak bisa disalahkan, pendapat itu ya betul, mungkin sah aja. Mungkin Maudy itu inginnya anak-anak di Indonesia itu berpikir secara terbuka, tidak berfokus pada hafalan. Tapi kalau kita pertimbangan kondisi sekarang, apakah udah bisa kita menerapkan sistem seperti itu? Dikarenakan jumlah murid dengan guru di Indonesia itu tidak setara. Bahkan dikutip di kompas.com, mungkin teman-teman bisa koreksi ya kalau salah, itu tahun 2024 tuh Indonesia akan kekurangan guru 1,4 juta. Iya. Salah satunya diantaranya dikarenakan guru tuh kurang apresiasi. Padahal salah satu termasuk yang perannya tuh paling krusial dan paling mendasar gitu. Nah, selain itu juga, karena ya tidak selaras itu, harusnya kan normalnya itu jumlah pengajar sama murid itu 1:20, berarti satu kelas cuma 20 murid. Tapi ya bisa dilihat sekarang sekolah-sekolah negeri satu kelas bisa sampai 35, 30, itu kan tidak ideal ya. Yang mana guru itu dituntut mengerjakan banyak hal seperti harus memeriksa soal yang kalau misalkan jawabannya esai pasti nggak cukup. Apalagi esai gitu, udah pilihan ganda aja udah nggak kegerong gitu ya, apalagi esai. Karena guru tuh dituntut oleh sekolah untuk mengerjakan A, B, C, D, mengajar A, B, C, D serba bisa, tapi apresiasinya masih kurang. Itu salah satunya. Keduanya, pemerataan fasilitas pendidikan. Ini masih salah satu masalahnya ada penyakitnya korupsi. Banyak dana bantuan yang dikorupsi sampai akhirnya itu tuh bukan nggak pemerintah memberikan, tapi dikorupsi oleh pihak-pihak yang nakal, akhirnya ya tidak sampai gitu. Fasilitas di sekolah yang harusnya udah bagus ternyata ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Atau buku sumbangan yang ternyata harusnya tolak punya tapi nggak sampai ke muridnya. Itu kan ya salah satu faktor hambatan juga. Terus yang sekarang kita sering lihat juga di sosial media, apresiasi guru yang kurang, masih banyak guru honorer yang digaji nggak manusiawi, 300.000 sebulan, ada yang katanya dibayar, ada enggak. Itu juga bisa jadi masalah yang krusial ya untuk pendidikan. Karena kalau berkata dari satu sudut pandang tuh nggak bisa disimpulkan secara global, tapi untuk siap kedepannya menyambut generasi emas itu masih kurang di bidang pendidikan. Dari 279 juta orang Indonesia itu dari Databox sama Kompas dan Detik.com, mohon maaf ya kalau ada kesalahan, tolong dikoreksi, itu tuh cuma 10% yang kuliah. Sedangkan di Singapura tuh kalau nggak salah 43%, Jepang 53% yang kuliah. Tapi itu nggak bisa ditolak ukur juga, karena pertama Singapura tuh negaranya kecil. Sedangkan kita tuh banyak ya. Ini lulusan cuma 10%. Terus ada yang bilang, tapi kan seenggaknya kita tuh banyak yang udah selesai wajib 9 tahun sekolah. 9, 10, 12. Tapi ternyata yang lulusan SMA juga cuma 30%. Itu nggak sampai setengahnya. Tuh, sedangkan menyambut generasi emas tentunya masih lama, tapi kan hal yang harus dipersiapkan tuh tidak sebentar gitu ya. Banyak yang harus dipersiapkan dari segi ekonomi, terus tuh pendidikan, dan lain-lainnya gitu. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik juga, pandangan pribadi salah satunya adalah parenting. Gimana caranya orang tua menempatkan mereka sebagai sekolah pertama anak-anak. Tanggung jawab pertama kan ada di lingkungan keluarga. Madrasatul Ula. Iya, betul. Tanggung jawab pertama dari keluarga. Ketika keluarga bisa menempatkan dirinya sebagai sekolah pertama, anak-anak itu pasti akan termotivasi ke depannya. Salah satunya peran perempuan juga. Banyak yang bilang perempuan harusnya di dapur aja, perempuan apa aja, ngapain kok capek-capek sekolah lagi. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau misalkan setelah mereka kuliah tinggi, ujung-ujungnya cuma di dapur, atau ujung-ujungnya cuma apa. Tapi keseharian mereka tuh berinteraksi dengan anak gitu. Aku nggak keberatan ketika orang bilang, kok S2, emang nggak mau nikah? Iya, aku mau nikah kok. Kalau kata suami nanti gak boleh ngapa-ngapain gimana? Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya kan anak tahu kalau yang mendampingi mereka tuh lulusan S2. Iya. Betul. Prinsip yang keren. Iya, sebenarnya anak-anak tuh tahu kayak,
oh mamaku juga meskipun di rumah S2 loh gitu. Mamaku ketika ditanyain ini dia Tahu. bisa jawab gitu. Untuk hal kecil tuh ya agak memantik semangat aku ke depannya, meskipun orang-orang sering bilang, ih apaan, emang nggak capek sekolah terus? Capek sih. Tapi ya namanya hidup mah kalau nggak mau capek ya udah gitu, nggak usah. Betul, ya. Jadi tadi ada apresiasi guru gitu ya. Ini ya istilahnya betul masih menjadi PR bersama ya. Bagaimana caranya? Karena gini, banyak teman-teman saya gitu ya, yang dulunya keren ketika SMA gitu ya, itu tidak banyak yang memutuskan untuk menjadi seorang guru. Padahal dia bagus gitu ya dari segi prestasi dan sebagaimana gitu. Yang menjadi guru itu kebanyakan sih yang biasa-biasa aja. Ya maksud saya itu gini, profesi guru di Indonesia ini belum sejahtera gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Nurul ya, sehingga itu tidak menjadi prioritas untuk karir. Yang tadi kan masih ada 300.000, banyak yang jadi sampingan. Ya sekarang secara logika aja, kalau misalkan yang menjadi seorang, jadi guru ini perannya besar banget gitu ya untuk generasi selanjutnya gitu ya. Bagaimana mungkin guru yang istilahnya dia harus mengajar tapi masih mikirin masalah perut gitu. Bagaimana dia bisa fokus? Apalagi sekarang kan belum dia administratifnya gitu ya, ikut pelatihan karena masa transisi ini nih ya, dengan upah yang ya masih belum masuk akal gitu. Jadi ya saya setuju sih ya, saya banyak sering ngobrol juga dengan teman-teman, kalau istilahnya pingin membentuk generasi yang bagus, yang unggulan, ya guru dulu, yang utama guru. Good teacher, good salary. Guru yang bagus berarti gajinya juga harus keren gitu. Kalau bisa sih nanti ya mudah-mudahan gaji guru itu bisa setingkat dengan dokter misalkan ya. Sehingga nanti orang tuh berkompetisi kan, oh bener nih jadi guru emang gajinya gede, ya udah jadi orang-orang pintar semua berkompetisi gitu, berkompetisi. Ya keren. Baik. Tadi Nurul sampaikan bahwa ikut beberapa komunitas baca ya. Iya. Saya pengen ngobrolin mengenai literasi nih kalau boleh. Boleh. Pendapat Nurul mengenai literasi Indonesia atau Garut nih gimana nih? Untuk secara global Indonesia dilihat ini sebenarnya jadi topik pembicaraan di grup komunitas salah satunya, meskipun nggak besar tapi minat baca udah sedikit naik. Kalau tidak salah tuh 5,79%. Oke. Bisa jadi kurang atau lebih tapi sekitar segitu. Pas kita tahu sejujurnya kelompok bacaku senang ya, karena setidaknya ada sedikit gitu kenaikan meskipun nggak besar. Kalau misalkan secara konsisten mengalami terus kenaikan, berarti orang-orang tuh udah punya minat baca yang cukup gitu. Meskipun yang untuk disebut dikategorikan besar tuh masih jauh, tapi karena ada kenaikan itu patut diapresiasi. Kalau selama di komunitas itu kegiatan yang biasa dilakukan apa aja? Pertama kita biasa say hi, tanya kabar dengan semua anggota. Anggotanya itu ada banyak, tapi untuk yang ada berapa? Ada tercatat di grup tuh ada 100 berapa gitu, tapi yang join untuk silent reading book secara Zoom-nya nggak banyak. Cuman di grup kadang ada yang ngasih rekomendasi buku ini di Pusnas, ini ada diskon di misalnya di Gramedia, itu sering ada di grup. Nah, langsung baca sekitar kadang ada 40 menit, kadang ada setengah jam, tergantung memang kalau memang mau baca kita running dulu, boleh gak dia dulu baca. Setelah baca setiap orang nyebutin judulnya apa, terus penulisnya siapa, dan disebutin bacanya udah sampai mana, atau misalkan kalau udah selesai dia bisa review dulu. Bahkan ada salah satu anggota klub baca itu dia baca Dunia Sophie apa Dunia Dunia Sophie yang tentang filsafat kan itu. Iya. Dari awal tuh sampai selesai benar-benar dibaca sampai akhirnya teman-teman tuh jadi tahu gitu, jadi tertarik untuk baca buku itu. Itu seneng sih aku dengernya dari awalnya. Oh ternyata kayak gini, meskipun gak ikut baca tapi kita dapat insight-insightnya gitu. Terus jadi tahu juga beberapa penulis yang terkenal gitu, misalnya penulis dalam negerinya siapa, penulis di luarnya siapa. Dulu tuh pas SMA tuh cuma tahu penulis tuh Terelie. Terelie itu yang paling terkenal kan. Tapi setelah gabung komunitas tuh jadi tahu ada selain dari Terelie sama Ilanatan tuh ada kayak Ziggy. Tuh ada Ziggy, terus yang ada Ziggy apa ya, ceritanya panjang ya. Iya, kayak susah lah disebutin. Oke. Ternyata aku udah sempet baca bukunya dulu,
Dan cara menulis dia tuh Seru. bener-bener bagus. Cara dia menyampaikan atau menggambarkan sesuatu tuh menarik gitu. Itu ada Ziggy, terus untuk penulis lainnya ada Leila yang menulis Laut Bercerita. Laila Hudori, senior itu mah. Iya. Oke, senior. Sebenarnya nggak tahu gitu ternyata. Iya. Setelah dibaca bukunya, wah seru gitu. Kan dari dia awal. lagi bikin yang baru ya sekarang ya. Iya. Namaku Alamku, nanti ada lanjutannya lagi. Iya. Iya. Kemarin tuh lagi baca Namaku Alam, tapi karena pulangnya kelewat, jadi di stop dulu. Jadi harus pulang dulu. Iya, pengen baca pulang dulu karena ternyata ada ceritanya tuh agak nyambung di sana gitu. Terus ada Itu kan ngebahas sejarah Indonesia juga kan ya, di masa reformasi. Oke, lanjut. informasi cara penyampaian sejarah tapi menyenangkan gitu. Iya. Senang banget. Terus ada Keigo, dia penulis fiksi Jepang. Iya, yang Salah detektif ya. Ya, salah Nyeritanya satunya. ada yang tentang detektif itu Iya, kan, salah Keigo. satunya tuh ada yang paling disuka tuh Toko Kelontong Namiya. Oke. Tuh awal baca tuh kayak, oh ternyata banyak ya rekomendasi. Setelah kita diskusi, di sana kita diskusi. Kalau ada yang pernah baca buku yang sama, mereka kayak, oh ini menurut aku tuh kayak gini-gini. Oh, iya. Kita bertukar lah kayak gimana. Oh kayak gitu. POV yang berbeda ya. Iya, terus ada juga yang seperti, kalau suka buku ini coba deh baca tulisannya ini bagus. Itu nggak terikat harus bentuknya novel, fiksi atau karya apa sih. Bahkan waktu itu pernah kita bahas jurnal. Jurnal ilmiah. Iya, kita pernah. Waktu itu kebetulan saya bacanya jurnal, lagi baca tentang green marketing. Terus kita diskusi lagi gimana tentang pengolahan sampah di sekitar. Karena kan sampah juga menjadi masalah ya sekarang, apalagi udah banyak seperti kemasan plastik, terus limbah juga itu kita bahas semuanya dari sana. Dan kita nggak tahu latar belakang setiap orang tuh apa. Yeah. Nggak tahu, tapi ketika udah makin lama, karena ada hampir 1 tahunnya jalan ini, ada tahu oh ternyata beliau ini dosen di ternyata ini ada yang udah menjadi dosen sedang nunggu SK di universitas ini. Ada yang memang dia mahasiswa DKP, ada yang ternyata enggak, aku emang seneng baca aja, nggak ada kegiatan gitu. Terus di sana juga kita udah mulai transisi ke digital, juga udah kayak diajarin coba teman-teman gimana caranya untuk akses Kindle, terus kalau misalkan mau beli ini gimana, ya cara pakai Gramedia digital. Banyak sih itu. Di Instagram, aku nggak tahu namanya, lupa ya, tapi kita sering sebutin buku yang kita baca tuh nanti ditulis di sana apa aja gitu setiap Jumatnya, setiap minggunya. Dari buku yang pernah dibaca oleh Nurul, apa yang paling seru? Atau yang paling memorable lah? Yang paling memorable tuh, kalau dari penulis Indonesia tuh, sebelumnya kan ada Tarili, sekarang tuh Leila. Paling seneng dengan Laut Bercerita. Laut Bercerita, terus untuk penulis luarnya, ada judulnya tuh Funicula. Itu penulis Jepang juga. Tentang apa itu? Itu tuh menceritakan ada kafe, di sana kafe itu tuh bisa kembali ke masa lalu, tapi dengan cara yang rumit sekali. Cuman syaratnya tuh kita bisa kembali ke masa lalu, bertemu dengan orang itu tuh dengan syarat orang itu pernah mengunjungi kafe itu, duduk di bangku khusus. Tapi secara keseluruhan romance atau thriller atau apa? Itu tuh jadi setiap babnya tuh menceritakan beda orang gitu. Jadi ada menceritakan, tapi setiap tokoh di sana tuh punya ceritanya di sana. Gitu. Mungkin kalau beberapa sih temanku yang bilang itu nggak terlalu seru ya, karena kayak monoton gitu, diem gitu aja. Tapi untuk orang-orang yang mungkin perlu asupan yang sedikit menghangatkan hati, bisa baca Funicula. Itu ada kelanjutannya, ada 2 lanjutan, Funicula 2 sama ada Dona. Tapi aku baru sampai yang kedua. Biasa baca fisik atau digital? Paling seneng fisik ya? Sampai beli terus bukunya. Tapi sekarang lagi mencoba beralih ke digital, dan terakhir buku yang dibaca itu Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Kalau dalam sebulan habis berapa buku? Biasanya ada target nggak? Target nggak ada, tapi dalam sebulan tuh minimal paling sedikit, setengahnya satu ya. Tapi alhamdulillah bulan ini udah selesai 3. Apa aja? Keren. Ada Ganjil Genap, itu, terus ada Perempuan yang Menangis Pada Bulan Hitam, sama ada Orang Ketiga. Okay. Ya, kalau misalkan, maksud saya tuh gini, kalau misalkan target bacanya banyak, kemudian cepat juga bacanya, ya mendingan sistem yang digital, yang sistem subscription itu. Iya.
yang ya kita sebut aja Gramedia Digital kan. Iya. Kita kan sekali bayar, tapi kita kalau kuat masih silakan mau baca apapun kan. Iya. Ada yang paket fiksi dan non fiksi sekaligus gitu kan. Kalau kuat bacanya gitu ya, kayak ya mungkin ini juga teman-teman nih barangkali ada yang belum tahu ya, kita juga kasih informasi. Jadi ada sistem baca buku kayak langganan Netflix lah gitu Iya, ya, betul. atau langganan Spotify gitu. Jadi kita cuma bayar sekali bisa baca ribuan buku di situ kan. Itu kalau kuat ya silakan gitu. Lebih menguntungkan kita kan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan seneng banget biasanya beli tuh fisiknya ya. Iya. Gitu ya. Itu kalau untuk biasanya yang pasti beli tuh penulis-penulis yang emang kita suka gitu. Emang benar sih. Saya sempat ngobrol juga dengan beberapa teman gitu ya. Ternyata dari buku itu ada yang suka dari jalan cerita, ada juga yang suka dari gaya menulis ya. Jadi misalkan penulis ini mah gayanya gini dia suka gitu. Tapi ada juga yang ceritanya bagus tapi gaya penulisannya nggak suka misalkan. Ada juga macam-macam. Oke. Lanjut nih, Nurul, saya pingin ngobrolin masih tentang pendidikan nih. Tadi sudah disebut sih beberapa kata sama Nurul mengenai Indonesia di tahun 2045 ya. Ini wacana yang istilahnya sangat hangat sekali, sering kita bicarakan di sosial media ataupun mungkin di kuliahan gitu. Seoptimis apa seorang Nurul melihat Indonesia emas tahun 2045? Kalau ditanya seoptimis apa, tentunya optimis sekali ya, meskipun dilihat sekarang secara pendidikan masih kurang, tapi kan kita masih bisa ada persiapan. Kita nggak tahu titik balik apa yang membuat Indonesia bisa mencapai generasi emas itu. Yeah. Dilihat dari sekarang, orang-orang sudah mulai dilihat gaya hidup dan berarti kan taraf ekonomi mereka tuh sudah meningkat ya. Yeah. Di Garut juga salah satunya udah mulai dibangun pusat perbelanjaan yang besar, terus ada juga gerai-gerai makanan yang awalnya cuma ada di ibu kota, udah mulai buka di Garut. Berarti mereka melihat kalau taraf kehidupan orang Garut itu udah meningkat. Itu pertama dari segi ekonomi. Kedua, ada digitalisasi. Digitalisasi itu berpengaruh besar banget sih untuk anak-anak muda gitu ya. Salah satunya kayak ada tadi, aku bisa magang WFH nih di rumah aja. Itu kan ternyata kita tuh bisa, potensi tuh nggak cuma di sekolah aja, kita tuh bisa loh kalau emang kita mau di sosmed itu udah banyak, kita bisa subscribe orang yang emang ngasih info yang kita perlukan gitu. Kalau dilihat di TikTok kayaknya sampai cara ngasih nomor halaman di Word juga ada gitu. Semua gitu ada di TikTok itu. Kalau emang kita niatnya mempergunakan mau belajar tuh pasti ada ke sana. Sekarang kita juga bisa lihat lah untuk kalau nggak ngerasa cukup belajar di sekolah atau ternyata yang dipelajarin di sekolah tuh nggak sesuai passion, kita bisa ikut ada bootcamp, ada pelatihan, bahkan bahasa Inggris pun sekarang nggak bisa gitu belajar, kita nggak harus sekolah ya teman-teman, bisa ke primary ya lesnya. Saya di sini gitu. Aku ngerasa kayak, oh ternyata belajar tuh beneran ada loh depan mata kita. Awalnya kan ketika lihat sosmed itu cuma senangnya lihat drama Korea, lihat apa, tapi saya lihat sekarang, oh banyak kok kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil. Salah satunya bisa mengerjakan di mana aja, meskipun itu kan salah satu dampak COVID ya. Dampak baiknya sekarang kita udah mulai terbuka dengan pekerjaan remote. Jadi betul sekali bahwa dengan era digital ini gitu ya, beribu peluang itu terbuka lebar ya. Tinggal kitanya ya mau nggak gitu. Kalau mau ya coba aja dulu. Nanti masalah gagal ya lihat nanti gitu. Tinggal coba lagi. Sebenarnya tinggal itu aja. Tadi ya betul peluang tadi ya. Kalau zaman saya dulu kan mana mungkin bisa remote kayak kerjaan tadi magang apa tadi IT ya. Iya itu kan nggak mungkin kali, harus ada orangnya di kantornya gitu. Tapi kan kalau sekarang Nurulnya di mana, kantornya di mana, mungkin itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman yang masih ragu gitu ya, stop lah gitu ya. Stop untuk berragu, tinggal coba aja dulu gitu ya. Oke. Baik, Nurul, selanjutnya apa nih yang akan menjadi next-nya bagi seorang Nurul? Baik itu di Moka atau mungkin di kegiatan selanjutnya. Untuk di Moka, aku seneng kerjanya di belakang gitu, nggak yang tampil ke depan ya. Pasti kita merencanakan Moka punya program-program yang lebih baik ya ke depannya, bukan lebih baik sih, lebih tepatnya yang mungkin upgrade dari sebelumnya ya. Dari sebelumnya, atau bahkan yang lebih benar-benar membantu teman-teman mendapatkan informasi, atau kita pengennya orang-orang tuh tahu satu bisa jadi dari Moka nih, dari Instagram Moka. Oh ternyata Instagram Moka tuh udah menginfluence banyak orang. Kita ingin sampai di sana, salah satunya untuk di sosial media. Samping itu kita juga pengen
orang-orang bisa memandang Mojang Jajaka tuh nggak cuman sekedar ya Mojang Jajaka aja gitu, tapi mereka memandang kita tuh sebagai role model yang emang bisa jadi panutan untuk mereka di kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi selain cantik, pinter, bager itu juga masih termasuk ke dalam image sana ya. Iya. Baik, mengenai ini karena kita primary English nih, Nurul kalau boleh tahu minta pendapatnya. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Nurul? Oh, sangat penting, benar-benar sangat penting, sepenting itu. Apalagi setelah mengalami fase mengerjakan skripsi ya. Kita tuh bisa lihat informasi yang bagus secara data, sumber, dan lain-lain tuh dari jurnal bahasa Inggris. Itu pasti mau gak mau tuh kan terpaksa harus membaca ya, meskipun gak ngerti, ada Google Terjemah gitu dibantu sedikit-sedikit gitu ya ke sana. Itu sih kerasa banget ya, ternyata ketika kita bisa seenggaknya basic bahasa Inggris, ketika lihat jurnal tuh kita bisa ngerti insight-nya apa. Itu yang pertama. Kedua, di sosial media. Di sosial media tuh kayak kita bisa tahu loh informasi-informasi yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Ataupun salah satunya yang mempermudah tuh untuk entertain ya. Kalau lagi nonton film atau denger musik, kita jadi tahu ini maknanya kesini gitu. Nggak cuma sekedar mendengar. Dan peluang kerja untuk remote juga kan sekarang ada yang sampai di luar negeri, tapi kita bisa kerjain di rumah. Itu penting banget sih. Ya. Teman saya juga ada beberapa yang dia di rumah aja, betul. Padahal kliennya ya dari luar negeri gitu. Sekarang mah ya jadi banyak sekali pekerjaan baru, istilahnya yang dulu mah dirasa nggak mungkin ya. Sekarang mah udah mungkin benar-benar sekali. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir nih bagi Nurul ya. Barangkali mungkin nanti boleh disampaikan pesan deh buat teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang. Sekaligus mungkin closing statement dari Nurul bagi teman-teman yang sedang menyaksikan. Silakan. Pesan dari aku pribadi, semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa termotivasi, kemudian bisa mempersiapkan dirinya lebih baik lagi, meskipun apapun yang dihadapinya tidak sesuai dengan rencananya atau bahkan tidak terencana, tapi semoga teman-teman bisa menyikapinya dengan bijak dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kedepannya semoga kita semua bisa menjadi pemeran yang turut menyukseskan Indonesia menuju generasi emas. Amin, amin ya. Jadi kita sama-sama ya. Ini istilahnya menjadi program dan kerja bersama. Kita persiapkan untuk Indonesia emas. Jangan sampai gitu ya, amit-amit kita Indonesia emas ya biasa-biasa aja gitu. Tidak ada perubahan yang signifikan lah. Kita tidak menginginkan hal itu. Makanya teman-teman, ayo bareng-bareng ya. Kita wujudkan bareng-bareng ya. Oke, itu aja mungkin Nurul, terima kasih untuk waktunya ya. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita S2-nya nih, mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi sudah Nurul Alifah MPD atau ME ya. Sudah menjadi MM ya. Amin ya. Kemudian kegiatan Moka juga dilancarkan. Magang, terus komunitasnya juga lancar semua ya. Nuhun ya, Nurul ya. Makasih juga kesempatannya. Baik, teman-teman, itulah Teh Nurul Mojang Jajaka Kabupaten Garut 2023. Terima kasih.